Nah, untuk lebih lengkapnya, ikuti liputan berikut ini. Selamat menyaksikan. Masing. Ya, dari seluruh penghasilan kita itu untuk kama, untuk kehidupan kita sehari-hari itu 30%. Kemudian harta itu untuk mengembangkan usaha, yang punya usaha, untuk investasi sendiri itu 33%. Lalu 33% lagi untuk dharma, untuk berdharma itu 33% dharma itu. Dari 33% itu dibagi 7 lagi yang untuk berdharma itu, untuk tapa, yatna, jenana dan seterusnya, sampai dengan dana punya ada 7. Sehingga kalau di rata-rata itu 4, sekian persen, kira-kira 5% yang untuk dana punya itu wajib sesungguhnya. Kita itu 5%. Kalau umat Islam itu 2,5%, kalau Kristen ada 10% ya, kita itu 5%. Itu wajib. Nah ini yang belum kita sadarkan. Nah kemudian seringkali katakanlah yang 2,5% itu untuk langsung ke punya pribadi-pribadi, yang 2,5% untuk lembaga, untuk BDDN. Itu wajib sehingga menjadi beban. Sehingga saya sudah minta PHDI itu setiap sampai ke jajarannya itu bisa menyampaikan tentang hal ini, bahwa itu wajib gitu. Kalau sudah wajib itu orang akan, kalau belum punya itu merasa punya hutang kan gitu ya. Namanya juga kewajiban ya. Kewajiban orang itu kalau pagi sarapan, kalau nggak sarapan ya lemes gitu. Kewajiban punya, kalau belum punya ya gak enak rasanya, itu apa yang kurang itu. Nah itu ya kalau itu sudah terjadi luar biasa gitu. Jadi PHDI saya kira memang punya tugas yang cukup berat Pak, untuk bagaimana membuat umatnya wajib berpunia. Nah, sejalan dengan itu maka kita di pusat memastikan bahwa punia yang masuk. Kalau di sebelah itu Pak, namanya kewajiban tuh mau pokoknya dimakan genderuwo, dimakan setan silahkan gitu ya kan, karena kewajiban. Tapi kita tidak akan begitu. Kita akan tetap mempertanggungjawabkan anggaran punia yang masuk benar-benar terbuka ya. Oleh karenanya memang kalau ini terpusat itu lebih mudah. Satu, ini loh nanti pelaporannya itu kan kita buka rekening terus, memasuknya sekian, keluarannya sekian, untuk ini sekian. Auditor independennya ada, nanti bisa ditanyakan ke auditornya apakah itu menggunakan secara benar. Itu kita gunakan. Dan memang kita itu tadi harus punya dana abadi, punya usaha produktif, itu harus Pak. Maka nanti rencana kami itu 20-25% itu akan kita gunakan untuk investasi, karena undang-undang yayasan memang mensyaratkan maksimal 25% untuk investasi dari kekayaannya itu ya. Itu akan kita gunakan betul Pak. Nah kemudian memang yang menjadi persoalan selama ini kan sebenarnya banyak sekali lembaga-lembaga pengumpul dana punia, tapi angin-anginan ya, ada itu hilang, ada lagi hilang, tidak ada sistem yang dibangun ya. Sementara kalau kita lihat tetangga, sistemnya jalan Pak, dari dulu itu jalan terus. Ganti orang itu jalan, kita ini yang jeleknya ganti orang itu ke bawah itu nggak boleh terjadi ya. Maka kalau lembaganya jelas, ada auditnya jelas, itu orang bisa dituntut masuk penjara kalau yang begitu. Pengajaran buku-buku pelajaran itu agama Hindu itu masih anak SD kelas 1, 2 itu udah tinggi ilmunya yang diajarkan itu. Berat itu ya, berat. Maka saya waktu jadi gereja itu langsung semua saya minta buku diganti ya, diperbaiki isinya. Kita mengikuti hasil Pasaman Agung 2018, bagus ya, luhur gitu ya. Sehingga kalau kita lihat gitu di jalanan itu Pak, kalau kita cari mobil Avanza dengan mobil Mercedes, berarti banyak mobil Avanza gitu ya. Hindu itu seperti Mercedes loh, sangat luhur, susah, nggak ada yang ada ya, nggak ada. Tapi
kita harus mengubah pola itu. Bagaimana supaya Mercedes itu banyak dimiliki penduduk gitu ya, supaya umat kita itu juga dari kecil itu enjoy. Ini yang kurang ya, ini yang kurang. Saya kira bagaimana kita menanamkan kesadaran pada anak-anak, menarik itu penting ya. Sehingga harapannya kalau pas begini itu ya sekali-kali ketemu banyak anak muda-mudanya gitu. Ini kan senior semua ini masalahnya ini. Artinya kesadaran anak muda kita bangun. Kalau itu kuat, saya pikir masa depan umat kita juga akan lebih baik. Ya kalau Hindu tingkat dunia memang sekarang ini lagi agak sensitif Pak. Ya, di dunia itu ada World Hindu Parishad, World Hindu Federation, banyak sekali. Ya, dan itu kalau kita aktifkan ke sana itu sering dituduh macam-macam. Jadi sekarang kayaknya harus tiarap dulu kayaknya. Saya sendiri memang juga saya tuh jadi Vice President World Hindu Federation namanya sekarang ini. Tapi tidak saya expose gitu. Takutnya ada salah tafsir gitu. Padahal yang paling galak itu kan sering kan Vespa Hindu Parishad, VHP itu yang garis keras itu. Tapi kemudian umat kita itu semua digebiahui, dipukul rata, seolah-olah semua begitu. Organisasi Hindu dunia memang tidak. Masing-masing punya karakter sendiri-sendiri. Nah, tapi sekarang memang kondisinya lagi kurang menguntungkan Pak. Jadi, tapi tentu kerjasama yang itu penting saya kira ya. Karena kekuatan umat Hindu itu kalau di ASEAN aja India itu bagus sekali Pak. India, Singapura itu udah lumayan kalau kita bisa kerjasama dengan mereka itu. Malaysia maksudnya, Malaysia dan Singapura itu sudah cukup bagus ya. Kita menjalin kerjasama dengan baik. Ya. Jadi sebelumnya Om Swastiastu, atas semua salam hormat yang diaturkan untuk Bapak Ibu kami. Perkenalkan nama dia Ibu Sri Aprianti, dipanggil Pilar. Sekarang menjadi Ketua Pimpinan Cabang Persatuan Mahasiswa Indonesia Kota Mataram bersama Ketua PDKM INTB. Salam hormat untuk Bapak Ibu tokoh umat Hindu di Nusa Tenggara Barat serta Mas Pak Seto selamat datang di PDB kembali. Pertama, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan bicara tentang Hindu. Hindu itu luar biasa. Hindu itu seperti Indonesia, majemuk, beragam. Dari Indonesia pun ada beberapa tipe, beberapa Hindu ya, bukannya segala macam yang sudah disampaikan oleh Pak Seto tadi. Tapi itu juga menimbulkan tantangan yang luar biasa dari kemajemukan itu. Kemudian masuk ke NTB. Hindu di NTB itu terbesar nomor 2 Pak. Setelah Muslim, kemudian Hindu yang terbesar. Tapi masuk ke PDDM tadi itu sempat dia lihat awal-awal postingan Bapak di Instagram untuk mempublish aplikasi Dharma Dana. Tapi di dalam hal sendiri pun saat membiasakan untuk berbagi itu, mungkin pesan saya kepada Pak Seto selaku ketua DPDM itu membiasakan dimana dari anak kecil sampai remaja itu kebiasaan yaitu untuk berbagi itu mulai ditanamkan tantangannya. Di dalam hal ini sendiri pun budaya dana bumi itu sudah kami terapkan setiap selesai rapat kepanitiaan untuk mendukung segala program-program menjalankan tanggung jawab kita. Di dalam hal ini ada tanggung jawab dharma agama dan dharma negara. Jadi kebiasaan dana bumi ini dalam bentuk uang maupun barang. Jadi setiap rapat absen langsung ada 1.000, 2.000 untuk mendukung program-program lain. Jadi seperti itu kebiasaan
berbagi di generasi muda. Mungkin bisa menjadi untuk organisasi-organisasi lainnya. Kemudian masalah tantangan generasi muda itu, masalah tantangan itu yang pertama, kami bingung di saat kita ngobrol dengan organisasi agama lainnya misalnya, ada beberapa konflik yang membuat kita jengkel di hari ini. Hindu berasal dari India, majemuknya Hindu, tapi kenapa di saat kita melihat umat kita yang berbeda itu menjadi konflik, berbeda cara sembayangannya. Di KMHD itu kami punya kesulitan itu, Pak. Di kader Mataram pun tidak hanya dari Bali, kita punya kader Ambon, kita punya kader Medan, terus kita punya kader Kalimantan. Untuk membuat mereka merasa bahwa mereka juga bagian Hindu, itu juga hal-hal yang terus saya mencari caranya biar tak merasa bahwa itu hanya didominasi satu etnis saja, sehingga ada minoritas di dalam minoritas lagi, itu sehingga kita terpecah belah. Dari bahasa-bahasa sangat rapat, kita memajukan bahasa Indonesia misalnya, agar semua merasa terangkul lah. Terus berharap PDDR ini menjadi jawaban terhadap permasalahan misalnya di dunia pendidikan. PDDR adalah umat Hindu terbesar, umat Hindu terbesar nomor 2 di GBI. Tapi saya sempat ngobrol dengan kampus yang dari Sumbawa. Di sana pun teman-teman dari SD-nya bapaknya dia yang tamatan SD. Nah, itu mungkin bisa menjadi apa ya? Menjadi PDDR ini bisa misalnya memberikan biaya atau bayaran untuk pengabdian agar terus bersemangat mengajar generasi yang kecil. Bahkan ada beberapa di sana yang SD-nya belajar agama lain malah. Baru SMA-nya pindah ke sini baru dapat agama. Itu realita-realita yang ada di saat diskusi-diskusi. Terus saya harap Bapak terus optimis dengan apa yang Bapak sampaikan tadi, terus bersemangat menjalankan dharma-dharma untuk memajukan umat Hindu. Untuk terakhir mungkin waktu ada isu dulu Bapak belum dicopot pun, kami KMHDI dari tatanan pusat sampai di cabang pun langsung pertemuan kalau dengar isu. Terus kemudian kami sepakat melaksanakan aksi media massa. Jadi kita buat meme-meme dari pusat sampai cabang bergerak di Twitter. Kayak gitu. Itu karena lagi sayang-sayangnya gitu kan, tapi ditinggalkan. Jadi itulah problem-problem kita. Kemudian apa pesan Bapak mungkin yang dapat kami salurkan atau kami sampaikan nanti di teman-teman generasi Hindu lainnya. Terima kasih. Saya duduk dengan para pesanti. Om Santi, Santi, Santi. Kita ini kalau melihat Hindu, memang dulu itu kan semua datang dari India ya. India masuk, tapi prosesnya belum selesai sebenarnya. Lalu dia meresap ke dalam akar budaya tiap-tiap wilayah. Sehingga ketika ini lama berhenti, maka benar-benar semua daerah itu berbeda. Makanya dalam menyebut nama Tuhan saja berbeda. Kalau kita mungkin Sang Widi gitu ya, coba tanya ke orang Kahringan, Tuhannya itu apa? Anjing hatala langit Tuhannya itu.
Di Toraja Tuhannya Puang Matua, beda semua ya. Nyebut nama Tuhan saja beda. Nenek haji menyebut nama Tuhannya saja beda. Namun kalau kita telusur secara ilmu kesejarahan itu ada ranjing Hatala Langit yang di Kahringan itu Hatala itu ternyata Batara Guru ternyata. Ada hasil risetnya tuh gitu. Semua ternyata punya keterkaitan. Nah, karena memang begitulah Hindu ya, ketika dia masuk ke dalam suatu budaya dia akan meresap ke situ, tapi value-nya, nilainya itu tetap ya, tetap masuk ke Jawa begini, di Jawa pun di Tengger beda, di Jawa Barat beda ya, Wiwitan, di Tengger beda, masuk ke Jawa Tengah teralkulturasi sebentar dengan Islam, antara Islam yang ke Bali juga beda, Bali pun tiap daerah juga beda gitu ya. Itulah Hindu. Makanya saya minta sekarang kalau enggak dulu kan lewat juga itu, karena benar-benar minoritas adalah minoritas itu ya. Itu jadi teman-teman tolong coba teman-teman kita saya dari dari Nauru, dari Sumbawa, itu ngomong Om Swastiastu aja nggak lancar ya, ngomong Om Swastiastu aja nggak lancar, apalagi kemudian sekolah di staf kuliah diajari bahasa Jawa kuno belas ngerti itu di bawahnya ya, itu adalah tugas yang mulia bagi orang yang punya kelebihan. Merangkul itu yang mulia. Jangan ini diajak susah, bukan, itu malu itu mereka ya. Kalau diajak mereka alasan-alasan itu malu sebenarnya, nggak ngerti apa yang diomongkan, ilmunya nggak nyampe gitu ya. Seperti itu kondisinya. Jadi teman-teman KMHD itu disitulah masa-masa kritis ya. Namanya anak kuliah itu usia 18-an sampai 25 itu kalau dalam bahasa sekarang itu quarter life crisis, orang sedang mencari jati diri atau kebingungan gitu. Di situ kalau kita berhasil membina itu, maka disitulah akan kita berhasil ya. Quarter life crisis namanya itu ya. Kemudian kebiasaan berbagi. Sesungguhnya jujur ya, kalau di rata-rata punya di umat kita itu tidak terlalu kecil ya, kalau kita menghitung berapa poin kita punya. Masalahnya kan pengelolaan ya, punya kita itu rata-rata habis pakai di setiap ada kegiatan punya lagi, setiap ada kegiatan punya terus saja, nggak ada berhentinya, sehingga tidak berani merancang program besar yang berjangka panjang karena nggak ada amunisinya, nggak ada ya. Misalnya kita ingin membangun rumah sakit Hindu ya, rumah sakit apalah yang milik umat gitu ya, itu ya kalau kita nggak punya amunisi yang kuat, mengandalkan punya yang masuk, ketidakpastiannya tinggi ya, kalau jalan enggak susah juga ya. Kita sudah bersama-sama, kalau di masjid itu anggarannya seberapa sih untuk memberikan bantuan pada guru-guru daerah terpencil itu, maka kita akan meng-cover yang mana. Nah, yang penting itu. Jadi saya kapan itu yang ke Toraja itu ya, yang gurunya itu ya bukan guru agama Hindu, itu yang nggak pernah kuliah agama Hindu, ini seadanya aja di situ. Yang penting bisa baca, bisa menyampaikan, ya udah jadi gitu. Itu aja udah syukur gitu. Tapi kan kasihan, mereka ini juga kan butuh makan juga orang-orang ini ya. Nah ini akan yang kita dorong. Saya kira program-program itu bagus. Kalau KMHD misalnya punya informasi gitu ya, guru ada ini PDDN Mas Seto, ini ada, kami ada informasi bahwa di daerah ini total ada sekian guru ya di daerah yang terpencil yang membutuhkan bantuan karena kondisinya begini, bisa itu sampaikan ke PDDN itu ya. Tahu, saya pernah mengalami, bukan tidak mau, bukan malu. Banyak dia di rumah, di kosan juga rindu juga pengen punya komunitas Hindu, rindu itu mereka. Tapi karena pertama malu, kedua ya kemampuan nggak punya, finansial juga ada gitu loh ya. Lihat orang-orang temannya cantik-cantik, wangi-wangi, dia bau sendiri itu juga malu gitu loh.
ya. Dari sepertiga yang untuk Dharma tadi itu Pak. Ya. Kan saya bilang dibagi menjadi 7 itu tertulis dalam Perspati Tattwa Sloka 26 ya, bahwa 7 macam perbuatan yang tergolong Dharma. Itu yang pertama sila, kedua yatnya, ketiga tapa, keempat dana, kelima prawidya, keenam diksa, ketujuh yoga. Jadi yatnya ada, dana juga harus ada. Gitu ya. Itu tidak bisa saling menutup, sama menggantikan. Ya. Ada, masing-masing ada. Itu ada di Perspati Tattwa Sloka 26. Disebutkan itu Pak. 7 itu apa saja disebutkan. Oleh karenanya kita diharapkan bisa seimbang mendistribusikan rezeki kita untuk ketujuh itu, gitu ya. Jangan dihabiskan untuk yang ini, kemudian ini gak ada kebagian, itu tidak seimbang namanya. Nah ini yang sekarang terjadi, kita ini kurang seimbang. Ya. Kalau yang untuk yaknya cepat sekali, tapi yang untuk ini, wah susah ini. Susah. Ini yang saya kira memang ya harus kita pelan-pelan kita tanamkan, gitu ya. Kemudian kalau yang ZIS itu memang ya dulu gitu ya. Kalau sudah ada lembaga kita mestinya bisa. Ini Pemda DKI sedang saya coba ya dengan adanya PDDN. Nanti kita buat form ke sana sehingga biro kepegawaiannya juga memahami. Oh ternyata benar ini. Itu sehingga bisa diarahkan ke PDDN. Kemudian yang aplikasi agama Hindu. Ya jadi betul Pak. Untuk kitab suci ya, kitab suci itu kita Pak, yang namanya Bhagavad Gita, Sarasa Muscaya, Rigveda, Yajurveda, Samaveda, Atharvaveda, selama ini selalu bunyinya Bhagavad Gita oleh siapa? Ya? Sarasa Muscaya oleh siapa? Rigveda oleh siapa? Saya mikir waktu jadi bicara itu, kitab suci kok oleh satu orang ya, tanpa mengurangi rasa hormat dan tetap dalam penghargaan karena pada masa itu sangat dibutuhkan. Iya, tapi pelan-pelan harus ada yang rujukan. Kenapa? Saya menganalisis kalau setiap kitab suci itu oleh begitu, nanti isinya berbeda. Iya kalau isinya mirip. Jadi politik. Iya kalau tafsirnya mirip. Kalau tafsirnya jauh, sehingga ada kitab Bhagavad Gita sesuai aslinya. Nanti kita buatnya sesuai fotokopinya. Bhagavad Gita apa itu kan menjadi polemik. Ya, untuk menghindari itu, maka memang kami buat Bhagavad Gita Kementerian Agama. Ya. Ya, Sarasa Muscaya Kementerian Agama. Dalam waktu saya menjadi dirjen itu kira-kira hampir setahunan itu saya khususkan buat ini, kita baru dapat 2 Bhagavad Gita dan Sarasa Muscaya. Jadi saya kumpulkan tim, saya bentuk tim, ahli-ahlinya saya kumpulkan, saya kasih tahu bahwa tugasnya ini segera kita harus melakukan kajian beberapa kitab suci utama, kemudian kita buat metode tertentu sehingga kita bisa menghasilkan kitab suci Bhagavad Gita oleh Kementerian Agama, Sarasa Muscaya oleh Kementerian Agama. Itu sudah Pak. Ya. Dengan begitu ternyata apa? Nyetaknya lebih murah. Kalau yang semula oleh siapa itu, karena itu hak patennya milik tertentu, milik olehnya atau milik penerbitnya, itu selama ini setiap tahun di Mas Hindu itu hanya mencetak 3.000 sampai 5.000 kitab suci. Begitu kita buat oleh Kementerian Agama, kita udah gak bayar apa-apa lagi. Kemarin kita bisa mencetak tahun 2021 itu 60.000 dengan anggaran yang sama. Murah sekali ketika mencetak itu. Nah, 60.000 pun kalau merasa nggak cukup, sehingga kita buat aplikasi digital. Di situ ada wedangga.kemenak.go.id. Wedangga. Dulu namanya saya buat Weda dalam genggaman Anda. Itu sudah diupdate. Saya singkat Wedangga itu saya bikin program Weda dalam genggaman Anda. Nah, di situ ada. Tinggal buka, tinggal cari sloka yang mana, semua ada. Wedangga.kemenak.go.id.
waktu saya baru dapat setahun itu Bhagavad Gita dan Sarasa Nucaya. Harapan saya tim itu bekerja terus sehingga setiap tahun paling tidak nanti akan keluar Rigveda, Samhita, Yajurveda, Atharvaveda. Tapi tahun 2022 ternyata nggak berjalan itu. Program itu nggak berjalan, berhenti. Jadi sampai sekarang berhenti di 2 kitab suci itu. Ya walaupun tahun depan saya akan coba dorong desain yang baru mau dilanjutkan karena itu baca Pak. Kita pakai orang-orang anak-anak yang juara UDG untuk rekaman, ya, sehingga semua audio style gitu. Kalau kita kan biar tahu sekalian bacanya ada itu audio aja, kita diem aja, bunyi sendiri itu. Ya, kemarin itu baru yang versi Bali. Waktu itu rencana saya ada audio versi Jawa, audio versi Kaharingan, audio versi Sunda, kan asik itu. Kitab suci itu menjadi menyenangkan untuk kita dengarkan, ya. Sehingga kalau kita di mobil, ya, daripada nyetel radio terus, nanti semua kitab suci kita akan begitu, ya. Kemudian ada juga sebenarnya waktu itu yang pasraman Nobel kita buat juga, ya, pakai pasraman namanya. Jadi waktu itu sudah bisa kita contoh, misalnya pelajaran agama Hindu untuk ngajari pasraman gitu ya, itu cukup masuk aplikasi, udah gurunya sama muridnya sama-sama dengerin aja gitu, ada videonya gitu. Itu waktu itu kita mau uji cobakan di Papua sebenarnya, karena Papua itu jaraknya jauh-jauh. Jadi pasramannya itu di dalam mobil, ya, mobilnya itu yang jalan ke kelompok umat di sana, kita setelkan umatnya ngumpul, setelah itu pindah ke sana lagi dan seterusnya. Om Swastiastu. Dalam kesempatan ini jangan menyampaikan tentang dana. Ibu tadi mengatakan setiap orang bisa mengumpulkan 10.000 per orang. Nah, tapi kalau pegawai baru digunakan 2,5% dari gaji. Nah, tapi karena tadi Patri menyamakan untuk dari Parisade bisa turun ke banjar-banjar. Kapan Parisade bisa turun ke banjar-banjar supaya betul-betul ini ditugaskan oleh Patri Parisade. Kami akan menunggu Parisade ke banjar-banjar supaya betul-betul dana ini bisa terkumpul. Kami sudah melaksanakan di Burupasat baru 4 tahun. Kami dengan dana 10.000 per bulan, kami sudah bisa mengumpulkan dana sampai saat sekarang 56 juta yang dikoordinir oleh Pak Sartike. Sampai saat ini 56 di luar sumbangan kepada pemangku-pemangku, dan tiap tahun ada saja kita semangat dari dana itu. Itu yang bisa kami sampaikan. Mari kita betul-betul, kalau memang betul kita mau melaksanakan ini, mari supaya betul-betul dana ada di umat kita ini, terutama banjar-banjar ini yang kita harus siapkan. Pertama, bagaimana cara menyampaikan kepada banjar-banjar itu. Seperti katanya Pak Tri tadi, itu tugas daripada Ketua Parisade Provinsi NTB. Terima kasih. Ya, kebetulan Ibu Parisade, saya Ketua Parisade Kecamatan di Parisade paling bawah yang di depan. Swastiastu, saya Madidikesnya. Jadi menyambung tadi Bapak, jadi kami kalau dikatakan kapan bisa disampaikan, kami di Parisade Kecamatan Satubai setiap bulan Pak mengadakan pertemuan ke banjar-banjar, itu 16 banjar, dan kita sampaikan apa-apa yang bisa disampaikan dari hasil Luka Sabu di atasnya. Nah, Parisade Kecamatan ini kan sebagai Parisade pelaksana dari hasil keputusan Mahasabel. Saya pura baru tahu ini kalau memang BDDN ini merupakan hasil keputusan Mahasabel Pak. Terus terang kami sangat sangat senang sekali dan sangat terbaru terbuka, ternyata ada lembaga yang berada di belakang kita sebenarnya. Yang cerita paling terakhir Pak. Nah, saya berpikir sekarang kenapa ada kita bangkit gitu. Ya, paling terakhir disebut, jadi saya diajarin sama paman saya berangkat itu yang paling terakhir. Ini sampai memberikan pesan, Ren angan sang
sang membeli karir seperti itu kata-katanya itu sampai sekarang kalau saya kami itu yang nggak sebutkan ternyata tadi dari yang Bapak sampaikan tadi dana itu yang utama. Nah, saya merasa senang sekali kalau bisa nanti akan menyampaikan ke Banjar-Banjar ini Pak, bukti-buktikan yang Sandi Bayu setiap bulan mengadakan pertemuan dan pasti kita sosialisasikan. Hanya kami ini kan sebagai pelaksana hasil keputusan gugus tabel di atasnya. Jadi sehingga jumlahnya kita wajib mendampinginya itu yang sebesar 5%. Yang kedua, kebetulan juga saya kerja di hotel, jadi di hotel itu punya social fund namanya. 10% daripada servis itu ada disisihkan untuk kegiatan-kegiatan sosial. Mungkin nanti lembaga ini bisa bekerja sama dengan hotel-hotel dan banyak hotel yang ada di sini. Ya, mungkin itu saja tambahan saya Pak. Jadi tentang CSR ya, hotel-hotel perusahaan itu nanti sangat menarik Pak itu. Ya, karena kemarin begitu Pak Reka setelah saya adakan gala dinner itu, orang-orang yang dengar aja itu pada telepon saya yang tidak bisa hadir itu. Mas, ini kebetulan saya mau mencarikan CSR. Kemudian bisa sekali saya bilang gitu. Nanti penggunaannya kan kita tunjukkan. Jadi banyak juga orang yang tertarik untuk menyalurkan CSR karena kalau masalah CSR kita tentu akan bekerjasama Pak. Ya, nanti kita bantu legalitasnya, kemudian penyalurannya, pertanggungjawabannya akan kita bantu. 2002 itu lengkap Pak. Slogannya banyak sekali yang dirujuk sehingga kesimpulannya bunyinya adalah 5% memang. Jadi yang wajib itu sebenarnya 5%. Tapi kemudian karena kita tahu umat kita itu juga banyak harus berpunia langsung, maka diputuskan yang masuk BDDN cukup 2,5%. Ya, itu pun untuk masa-masa tahun-tahun ini kita tidak bilang minimal 2,5% enggak. Yang penting berpunia dulu aja. Kesadarannya kita bangun supaya nyaman dulu. Barangkali mengacunya itu ke ini Pak, itu Pak, ke zaman dulu itu Pak ya. Karena sesungguhnya ya, kalau kita melihat Manawa Dharma Sastra 186 itu disebutkan pada zaman Kertayoga tapalah yang paling utama. Pada zaman Tretayoga dinyatakan yang utama adalah jnana. Pada zaman Dua Para Yoga adalah yatnya yang paling utama. Jadi yatnya itu paling utama pada zaman Dua Para Yoga. Pada zaman Kali Yoga yang sangat utama adalah dana. Itulah dalam Manawa Dharma Sastra. Kalau hitung-hitungannya tadi itu sampai ke 5% itu semua ada slogannya. Ya. Jadi memang perlu ada internalisasi Bisama PHD itu yang kurang Pak. Kalau saya melihat PHD itu punya riwayat Bisama yang jumlahnya sangat banyak. Tapi tidak semua pengurus PHDI itu ada pendidikan internalisasi nilai-nilai PHDI. Kalau KMHDI itu kan ada itu. KMHDI itu setiap tahun ada programnya Pak. Pelatihan kemudian tentu saja melihat di mana kelemahannya, kenapa PDDN tidak bisa berkembang besar. Tahun sebelumnya ternyata ada kesepakatan bahwa yang bertugas sosialisasi adalah PHDI, yang bertugas mengelola adalah PDDN. Sekarang tidak. Kami BDDN tidak hanya mengelola tapi juga sosialisasi. Bahwa kami minta bantuan PHDI untuk sosialisasi ya. Jadi kita sama-sama. Tugas ini kita ambil sama-sama, sosialisasi ayo sama-sama. Penyusunan program saya juga akan ambil bottom up. Ya, selain ada top down, minta masukan program, minta data dari umat, dari PHDI, mana-mana yang urgent untuk kita bantu. Misalnya, di sana ada 10 pemangku yang sudah sangat butuh bantuan gitu. Itu kira-kira saya memang mohon agar dibantu sosialisasi ke daerah-daerah Pak, bahwa ada kewajiban ini ya. Kalau PHDI itu WA grupnya ada Pak ya, saya pusat itu Pak ya. Itu harusnya dikasih bersama-bersama itu sih, biar semua bisa makin paham. Saya kira itu. Terima kasih.